Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia dan sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah, kemudian nanti akhirnya kita bersama-sama dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, sudah menjadi kebiasaan setiap selesai sholat Jumat tiap pekannya, seorang imam masjid dan anaknya yang berusia 11 tahun membagikan brosur ataupun buku-buku Islam di jalan-jalan dan keramaian. Di antaranya sebuah buku dakwah yang berjudul At-Thariq Ilal Jannah, Jalan Menuju Surga. Tapi kali ini suasana sangat dingin, ditambah rintik-rintik air hujan yang membuat manusia benar-benar malas untuk keluar rumah. Namun si anak telah siap memakai pakaian tebal dan jas hujannya untuk mencegah dingin. Lalu ia berkata, "Saya sudah siap, Abi." "Siap untuk apa, Nak?" "Abi, bukankah ini waktunya kita untuk membagikan buku Jalan Menuju Surga? Udara di luar sangat dingin, apalagi gerimis. Tapi Abi, tetap saja ada orang yang berjalan menuju neraka meski suasana sangat dingin. Saya tidak tahan dengan suasana dingin di luar. Abi, jika diizinkan, saya ingin menyebarkan buku ini." Sang ayah diam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, tapi bawa beberapa buku saja, jangan banyak-banyak." Anak itu pun keluar di jalanan kota untuk membagikan buku-buku kepada orang yang dijumpainya, juga dari pintu ke pintu. Sahabat yang dirahmati Allah, 2 jam berlalu, tersisalah 1 buku di tangannya. Jalanan sepi dan ia tak menjumpai lagi orang di jalanan. Lalu ia mendatangi sebuah rumah untuk membagikan buku itu. Kemudian ia memencet tombol bel rumahnya, tapi tak ada jawaban. Keadaannya sepi. Kemudian ia pencet lagi dan tak ada yang keluar. Hampir saja pergi, namun seakan ada sesuatu rasa yang menghalanginya. Kemudian untuk yang kesekian kalinya, ia kembali memencet bel dan ia ketuk pintu dengan keras. Sahabat yang dirahmati Allah, tak lama kemudian pintu terbuka pelan. Ada seorang wanita tua keluar dengan raut wajah yang menyiratkan kesedihan yang sangat dalam. "Apa yang bisa saya bantu, wahai anakku?" Dengan wajah ceria dan senyum yang bersahabat, si anak ini berkata, "Sayyidati, mohon maaf jika saya mengganggu Anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah mencintai Anda dan akan menjaga Anda, dan saya membawa buku dakwah untuk Anda yang mengabarkan kepada Anda bagaimana mengenal Allah. Apa yang seharusnya dilakukan manusia
dan bagaimana cara memperoleh ridhonya. Anak itu kemudian menyerahkan bukunya, dan sebelum ia pergi, wanita itu sempat berkata, "Terima kasih, Nak." 1 pekan berlalu. Seperti biasa, sang imam memberikan ceramah di masjid. Seusai ceramah, ia mempersilahkan jamaah untuk bertanya atau ingin untuk mengutarakan sesuatu. Dari barisan belakang terdengar seorang wanita tua berkata, "Tak ada di antara hadirin ini yang mengenalku, dan baru kali ini saya datang ke tempat ini. Sebelum Jumat yang lalu, saya merasa belum menjadi seorang muslimah dan tidak berpikir untuk menjadi seperti ini. Sekitar sebulan yang lalu suamiku meninggal, padahal ia adalah satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini." Sahabat yang dirahmati Allah, hari Jumat yang lalu saat udara sangat dingin dan diiringi gerimis, saya kalap karena tak tersisa lagi harapan untuk hidup. Maka saya mengambil seutas tali dan kursi, lalu saya membawanya ke kamar atas yang ada di rumahku. Saya ikat satu ujungnya tali di kayu atap, kemudian saya berdiri di kursi, lalu saya kalungkan ujung tali yang satunya ke leher. Saya ingin bunuh diri karena kesedihanku. Tapi tiba-tiba terdengar olehku suara bel rumah di lantai bawah. Kemudian saya menunggu saat dan tidak menjawab. Paling sebentar lagi juga akan pergi batinku. Tetapi kenyataannya ternyata bel berdering lagi, ditambah ketukan pintu yang makin kuat. Saya ragu, siapakah kira-kira yang datang ini? Setauku, tak ada satupun orang yang mungkin memiliki keperluan atau perhatian terhadapku. Lalu, saya lepas tali yang melingkar di leher, dan saya turun untuk melihat siapakah yang mengetuk pintu tadi. Sahabat yang dirahmati Allah, saat ku buka pintu, kulihat seorang bocah yang ceria wajahnya dengan senyuman yang manis, laksana malaikat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mengucapkan kata-kata yang sangat menyentuh sanubariku. Saya ingin mengatakan bahwa Allah mencintai Anda dan akan menjaga Anda. Kemudian anak itu menyodorkan buku kepadaku yang berjudul Jalan Menuju Surga. Aku pun segera menutup pintu. Aku mulai membaca isi buku itu. Setelah membacanya, seketika ku singkirkan tali dan kursi yang telah menungguku, karena aku tidak akan membutuhkannya lagi. Sekarang lihatlah aku, diriku sangat bahagia karena aku telah mengenal Tuhanku yang sesungguhnya. Aku pun sengaja mendatangi kalian berdasarkan alamat yang tertera di buku tersebut untuk berterima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan malaikat kecilku pada saat dan pada waktu yang sangat tepat, hingga aku terbebas dari kekalnya api neraka, dan mudah-mudahan menjadi jalan selamat dari kesengsaraan menuju surga yang abadi. Sahabat yang dirahmati Allah, mengalirlah air mata para jamaah yang hadir di masjid. Gemuruh takbir Allahu Akbar
menggema di ruangan, sementara sang imam turun dari mimbarnya menuju tempat di mana malaikat kecil itu duduk dan memeluknya erat-erat, dan tangisnya pun pecah tak terbendung di hadapan para jamaah. Sungguh mengharukan, mungkin tidak ada seorang ayah pun yang tidak bangga terhadap anaknya seperti yang dirasakan imam tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk dibagikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.